ini laptop saya bakal saya format ntar malam. Jadi target saya sore ini saya akan benar-benar mau ngancurin ini laptop ya. Mau saya installin web server segala macam. Jadi apa materi yang mau kita bahas sekalian saya installin di sebelah sini. Cuman konsekuensinya laptop hancur nih sebenarnya. Oke. Sekarang materinya, ini contoh materinya kita akan ngasih lihat network benchmarking, network programming, sama IP versi 6 tadi ada yang kurang sedikit soal servernya. Untuk ngasih lihat server, saya akan kasih lihat contoh paling sederhana adalah bikin web server. Oke, kita buka, sorry, saya lihat dulu alamatnya dulu ya, ifconfig. Saya punya IP 21.300, 2123 DB apa segala macam, 2012 ini segala macam. Coba kita buka, coba IP 6 dulu ya, 192.168.240. Kita buka web servernya, nggak ada sih, nggak ada ya. Refuse to connect, nggak ada. Kita install, bukan sulap bukan sihir. Ini kelihatan nggak sih? Gedein dikit lah ya, biar hidupnya rada enak dikit. apt install Apache 2. Ini yang paling sederhana, bikin web server Apache aja, gue install ulang. Nanti kita coba ngelihat bisa nggak web server yang IP versi 4 kita lihat di IP versi 6, itu aja sih. Udah tahu cara nge-web pakai versi 6? Belum? Seru ya? Berarti ini ilmu-ilmu yang ya ilah. Oh, oke. Dia lagi nginstall. Mudah-mudahan jalan nih server gua. VirtualBox-nya error, nggak jalan. Cuman Apache-nya mudah-mudahan jalan. Oke. Ini ada error di VirtualBox. Sekarang kita masuk sini, gedein dikit biar lebih enak. Ini alamatnya 192.168.8.240. Bismillahirrahmanirrahim. Reload, masuk ya Apache. Oke. Ini kita aksesnya pakai versi 4, 192.168.8.240. Sekarang kita lihat alamatnya, ifconfig. Ini kalau saya kecepatan di rem ya, tolong di rem kalau kecepatan. Ini kalau kita lihat alamatnya, ini adalah yang versi 4-nya, 8240. Sementara dia punya versi 6, 21.300 apa segala macam. Kalau kita langsungin kayak gini nggak akan jalan nih. Klik kanan copy, saya masukin gini nih, atau gini ya. Nih ya, Bismillahirrahmanirrahim, kagak jalan. Enter, tewas, nggak jalan dia, nggak bisa masuk ya. Nah, supaya masuk, perjanjian di IP versi 6 dikasih gini nih sebenarnya. Ini doang, kasih gitu, enter, masuk, beres ya. Jadi versi 6 ke versi 4, jadi bisa jalan sekaligus dua, versi 6 versi 4 dua-duanya jalan, cuman gitu doang caranya sih, gitu ya. Coba kita masukin tadi alamat yang lain berapa sih? 2, 3 ya. 2 jalan, 3 jalan. Jadi, dan ini versi 4-nya jalan, versi 6-nya jalan. Jadi ini kalau kita punya web, layanan segala macam, seringkali aplikasi yang normal, yang standar-standar, yang bukan in-house, bukan dibuat sama programmer lokal, biasanya kalau kayak Apache, VoIP, apa segala macam, dia udah bisa jalan sekaligus dua-duanya. Versi 6 jalan, versi 4 jalan. Jadi sebetulnya kalau kita migrasi, infra sebetulnya relatif aman. Kalau migrasi ya, infranya aman. Catatan sedikit aja buat anda semua, si pemerintah kan bikin namanya e-government, SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, SPBE. Dan di SPBE itu disyaratkan di dalamnya IP versi 6. Konsekuensinya nanti versi 6, nanti kalau swasta mau connect, mau nggak mau harus pindah juga versi 6. Kira-kira kayak gitu. Makanya kita kepaksa mau nggak mau harus belajar yang ini nih. Kalau nggak jaringan jadi berabe urusannya. Gitu. Beres ya?
Ini web cuman gua kasih lihat yang ini doang. Udah pernah lihat belum sih IP-nya abisnya bener abis apa kagak? Nih gua kasih lihat deh ya. IP versi 6 X house, ini kehabisan bahasa Inggrisnya, X house kehabisan. Nih gambar. Nih kondisinya kayak gini nih. Bisa digedein kagak? Nih ya. Ini bisa agak gede. 2014 sebetulnya habis, yang Amerika habis. Amerika habis beneran. Di Indonesia masih ada sisa-sisa. Jadi kondisi habis. Konsekuensi IP habis kalau kita maksa banget pakai versi 4, kondisinya adalah kita harus beli dan bayarnya mahal. Gitu. Jadi nggak rekomend sih sebenarnya. Mendingan kita coba berusaha pakai FV versi 6. Di infranya dulu aja. Jadi di dual stack aja, dibikin 2, versi 4 sama versi 6 jalan. Jadi si programmer kan masih nggak marah-marah nih. Tapi paling nggak infranya udah siap. Gitu. Sekarang saya akan kasih lihat sedikit lagi versi 4 versi 6-nya, bikin DNS servernya. Udah pernah bikin ini nggak apa-apa ya. Saya bentuknya gini ya. Demo langsung live aja ya, ngasih lihat. Ini soalnya gue ngeliat cewek-cewek sini. Cewek-cewek gimana? Aman? Aman? Masih ngeklik di kepala? Kalau cowok nggak apa-apa sih, biasa cowok memang harus dihajar habis. Cewek yang gue kasih ya. Oke. Saya kasih lihat DNS server. DNS. Oke. Saya akan coba instalasi. Jadi saya bikin di laptop saya jadiin server ya. Oke. Cara instalasinya ada di sini, install DNS bin. Oke. Ini kita akan install DNS server. DNS server kalau ini terlalu loncat kayaknya. Yang pernah ngeset DNS server berapa orang di ruangan ini? Ngeset 1, 2, 3. Ini orang infra nih kayaknya ya. 1, 2, 3 orang infra. Buat anda-anda yang belum tahu, ini saya sekalian install dulu, nanti sambil nerangin. Oke, sambil install, sambil nerangin. Ini saya tutup aja, ini tutup aja, ini tutup aja. Oke. Fungsi DNS server ini saya coba pakai bahasa yang sederhana aja ya. Fungsi DNS server itu kira-kira kalau di handphone kayak address book. Oke. Jadi kalau nomor telepon sekian namanya siapa? Kira-kira address book. Cuman kalau di internet kan address booknya dibikin standar supaya semua sama. Namanya www.google.com, namanya www.satuindonesia.com kayak gitu. Namanya dibikin sama dengan nomor yang sama. Jadi misalnya di google.com kita langsung dapat Google nomornya berapa. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi isinya tabel doang, Google namanya nomornya berapa. Cuman jadi sama semua, google.com semua kenalnya. Yahoo.com, Facebook.com, semuanya sama. Nggak bisa diganti nama yang lain. Jadi dibikin standar aja. Jadi fungsinya DNS adalah membuat ini menjadi standar semua. Nah, sekarang pertanyaannya kalau versi 6 gimana? Caranya ngelihatnya gini, balik dulu ya, google.com. Ini entry-nya A. A itu versi 4. Kalau versi 6 A-nya ada 4 biji. Jadi contohnya a google.com. Dia langsung ngasih tahu versi 6-nya google.com-nya berapa. Beres ya. Jadi dia punya 2 IP, versi 4 jalan, versi 6 jalan, dua-duanya jalan sekaligus. Oke. Jadi bedanya gitu. Nanti waktu ngentry kita masukinnya a gitu ya. Coba gua cek. Misalnya UI, clear layar dulu ya, clear. Dik UI ACID. Dia punya versi 4, kalau lihat versi 6-nya AAAA. Dia kagak punya ya. Gue pikir punya. Ya udah. UGM ACID. Kampus gue nggak punya. Soalnya ISP-nya rada on. Nah, pusing gue. Kok nggak punya juga sih UGM? Perasaan UGM punya. Gimana?
IPB, bentar kampus-kampus dulu nih. IPB kok nggak punya semua sih? Hah? ITS perasaan punya deh. Ini nggak beres nih. Nggak beres ini. Bentar. Saya rubah arahnya ya. Mintanya ke 111 AWS ya kalau nggak salah ya. Name server saya pindahin ke AWS ya. Coba ulang. UI. Kagak mau. Gak mau dia. Time out. Walah. IPB. Time out juga. Oh. Emang gak punya ya? Coba kominfo.go.id. Punya. Oh. Berarti jalan sebetulnya ya. Oke. Kominfo punya. Kalau mau IP versi 4-nya A doang harusnya. Oh, jadi lemot ya. Dia minta ke 11 lambat. Time out. Tadi berapa sih IP-nya? Gue lupa. 53 ya? Salah 127 0053 ya. Clear layar. Coba mudah-mudahan kenceng. Oh cepat. AAA punya. Oke. Sekarang kita cek lagi ya. Astra apa? Hah? Astra.co.id punya versi 4, versi 6 punya nggak? Punya, keren boh, lu diam-diam aja lu setan pada. Ternyata Astra punya. Pama punya nggak Pama? Pama namanya apa? Pama Persada ya? Pama Persada.com punya ini nggak? Nah itu belum punya. Nah sekarang pertanyaannya, oke, cara kerja DNS buat ngasih tahu yang bukan orang infra nih ya, cara kerja DNS itu kira-kira gini cara kerjanya. Kan ini nanya nih, kita misalnya pengen berhubungan sama Astra, kita nanya dulu ke domain paling tinggi di dunia. Lu tahu .id gak di mana nanyanya? Dia nanya gitu, .id di mana? Terus dia nanya, terus dia ngasih tahu .id nanyanya ke mesin ini. Oke, mesin tadi namanya name server. Tolong tanya ke server ini. Udah tahu ide, dia nanya lagi, kok ide siapa yang pegang? Dia akan tanya ini. Terus dari kok ide baru Astra Go ide. Oke, sekarang pertanyaannya, kita bisa ngecek nggak name server tuh di mana aja? Kita ngecek nih ya. Jangan khawatir, ini bisa diserang semua nih, urusannya serangan sih sebenarnya. Jadi filosofi orang nyerang. Kalau kita ngerti cara kerja jaringan, nyerang gampang. Cuman kalau kita nggak ngerti cara kerja jaringan, yuk nyerang tuh kayaknya wah sesuatu banget. Kalau kita ngerti cara kerja jaringan, mah nyerang mah gampang banget, asli, gampang. Misalnya ini contoh sederhana aja ya. Ini NS astra.co.id. Belum ada jawaban Oh, time out. Time out. Lah. Minta IP lagi. Hah? Bukan, ini name servernya yang time out, bukan Astranya. Name server ini yang gua tanyanya time out, blow on dia. Ntar gua tanya Kominfo ya. Ya, time out lagi dah. Atau gue cabut dulu ya sambungannya. Ini sambungan saya cabut dulu, saya sambungkan lagi connect ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Ya, time out lagi. Ke Google mah bisa ya udah gini aja lah, Google aja murah-murah ya. Google ya, NS
Ya itu cash berarti. Aduh, ya time out lagi. Susah banget sih hidup. Kayaknya sengsara gue hari ini. Aduh, gimana ya? Coba saya ganti deh. Resolve.com. Ini file resolve.com kita bisa ngeset kalau nanya DNS ke mesin mana. Ada saran kemana tadi? 11 lemot deh. 88 ya. Coba 8.8.8.8 pakai doa nih. Semoga oke. Masuk. Oke. Jadi kita bisa lihat kalau tapi ini nggak dapat jawaban ini sebenarnya. Bisa nanya ke ns1google.com. Jadi kita bisa lihat ns1google.com IP-nya berapa dapat. Jadi yang bawa informasi tentang Google adanya di ns1google.com. Coba kita lihat astra.co.id. Astra ada di Cloudflare NS-nya. Oke, kita bisa lihat Astra di Cloudflare. Jadi ini jadi seru nih kalau kita hacker. Oke, berarti Astra nggak taruh di Astra sebenarnya, ditaruh di Cloudflare. Kalau ada hacker antara Astra sama internet, kita bisa kalau kita jago routing, kita bisa cara ngeresponsnya gini. Ini ada orang pengen masuk nanyain Astra IP-nya berapa. Kita bisa bikin DNS bayangan, terus diarahin kalau ada yang nanya DNS diarahin ke DNS aslinya, diarahin ke DNS yang kita buat, terus DNS ini yang ngejawabin. Terus nomornya dirubah, bukan nomor Astra yang bener, nomor yang lain. Kira-kira kayak gitu. Oke. Teknik itu dipakai sama Kominfo. Buat apa coba? Kebayang nggak? Jadi kalau kita nanya satu mesin, saya pengen masuk mesin ini, dirubah, bukan IP mesin itu yang dipakai, IP mesin lain dikasih. Buat streaming salah. Kominfo melakukan ini ya, asal tahu aja. Buat apa coba? Coba kan honeypot salah. Lu mau mikirnya jahat-jahat semua. Parah. Jadi teknik ini dipakai Kominfo buat blokir situs porno. Baik ya. Jadi gini cara internet yang sehat. Jadi cara kerjanya kan gini. Kita misalnya masuk ke bokep.com. Misal, tahu ada apa kagak nggak tahu dah gue. Kan gue nggak tahu, gue harus nanya ke lu yang lebih tahu. Jadi kita masuk ke bokep.com. Waktu mau masuk ke bokep.com, komputer kita kan nanya ke DNS bokep.com IP-nya berapa. Nah itu dideteksi sama provider, sama Kominfo deteksi. Oh, dia pengen masuk ke bokep.com, dikasih nomor yang beda, bukan yang benar, dikasih IP-nya Kominfo. Coba kita coba ya, percobaan nih. Bokep.com, tahu ada apa kagak ya? Ada, gua kagak tahu, lu yang lebih tahu dong buset dah. Oh, kenapa kita bisa nipu? Soalnya gue tadi masuknya ke Google kan, DNS-nya nanya Google kan. Oh, harusnya jangan ke Google. Keluar deh. Ya, ini kalau diterusin rekamannya nggak bisa naikin ke YouTube, jadi nggak gue terusin. Ya udah. Disclaimer dulu. Jadi kira-kira kayak gini ya. Nah, sekarang prosesnya adalah dia akan nanya NS yang Google aja yang lebih gampang ya. Google ya. Google.com. Kok nggak dapet? Tadi yang dapat NS banyak siapa ya? Google ya? Siapa ya? Ya udahlah, google.com. Sementara gini deh. Kayaknya bukan Google deh yang tadi dapat NS-nya berapa gitu banyak. Astra ya? Cloudflare doang Astra. Tadi Google yang banyak, tapi sekarang kok jadi nggak banyak? Tuh. Coba NS1 kagak banyak. Ya udah. Kalau google.com aja. Nah, kalau google.com kita tahu NS-nya ada 4.
namanya nsgoogle.com, ns1, ns2, ns3, ns4. Coba kalau kita astra.co.id. Kita punya 2 ns. Oke, kita coba lihat, ini Astra ya. Coba kita lihat co.id. Kalau enggak sebelumnya saya kasih Astra juga lah. Astra.co.id titik, kasih titik belakangnya. Langsung dapat. Ini bedanya saya kasih titik ya. Jadi saya sekarang nanya astra.co.id titik. Sekarang coba saya tanya, kalau co.id aja. Beda ya NS-nya sama Astra. Coba kalau saya ulang, Astra dapatnya Cloudflare, kalau co.id dapatnya bcde dns.id. Oke. Sekarang kalau saya ganti, jangan co.id, saya nyari ide doang. Ini ada abcde sama ns4 apnik.net. Beda ya. Nah, sekarang bisa nggak kita nyari titik? NS-nya titik. Ada. Gitu. Jadi, internet cara kerjanya adalah DNS itu kita harus nanya ke titik dulu. Titik, saya nyari ide NS-nya siapa. Terus kita nanya ke ide, saya cari co.id, dia kasih tahu co.id NS-nya siapa. Kita nanya ke co.id, saya nyari Astra co.id, dapat Astranya semua. Nanti udah dapat NS-nya Astra, kita nanya ke Astra. Astra www Astra IP-nya berapa? Astra, saya mau tanya bawahnya Astra semua. Kita nanya ke NS punya Astra. Itu ya. Nah, ini yang titik ini adalah penguasa internet. Yang ini. Ini semua penguasa internet. Internet kekuasaannya ada di dia. Itu. Sebagian besar adanya di Amerika. Tapi bukan cuma Amerika. Ada yang di Apnik di Australia, ada juga yang Jepang. White Project, ada yang di Eropa. Tapi sebagian besar Amerika sih. Kisahnya adalah waktu itu Amerika pengen nguasain internet. Jadi DoD segala Department of Defense ngomong ke semua adminnya dia, lu admin root server nih, perhatiin namanya root server, lu mau nurut sama gua nggak? Gitu ya, lu nurut sama gua. Terus orang ini yang gelo nih, ada satu orang yang gila, saya kasih tahu orangnya. Ini yang bikin internet dia sebenarnya. Ini orangnya. Ini yang ini bukan yang ini. Terus dia bilang sama root server, lu nurut sama gue. Semua root server nurutnya sama dia. Itu. Ini namanya Jonathan Postel. Sejak itu ada namanya Jonathan Postel Award. Gitu kira-kira. Beres ya. Jadi ini yang bikin internet ini dia. Kalau mau tahu salah satunya adalah inilah RFC Editor. Jadi semua internet, semua standarnya kebuka, semua orang bisa baca, bisa lihat di RFC Editor. Kalau mau ngelihat salah satu legendnya adalah SMTP, Simple Mail Transport Protocol. Kita bisa baca, ini SMTP-nya. Ini yang bikin J Postel, kita bisa lihat teksnya. Ini J Postel, dia yang bikin protokol buat kirim email pertama kali ya dia. Sejak itu kita bisa kirim-kiriman email. Itu ya. Dan yang maintain RFC dia juga. Akibatnya internet bisa terjadi karena dia juga. Gitu. Pertanyaannya, di internet kan ada IP address kan? Ada nomor port ya? Ada domain ya? Yang ngontrol siapa? Pertama kali dia juga. Jadi yang ngatur nomor, domain, IP Jonathan Postel semua. Standarnya Jonathan Postel juga. Ini gila nih, orang gila nih sebenarnya. Cuman nggak banyak orang tahu gitu. Beres ya. Ini sedikit intermezzo lah. Oke. Sekarang saya akan web udah beres tadi ya. Kita bisa lihat webnya udah bisa jalan. Oke, webnya jalan. Mana tadi? Nih, bisa jalan. Versi 4, versi 6 jalan sekaligus. Sekarang saya akan masukin ke yang lebih susah dikit. Network benchmarking. Oh, ini dia. Bukan. Benchmarking. Oke. Kalau kita punya sistem, kita harus ngukur sebetulnya kemampuan sistem itu kuat nggak dihajar. Contoh paling sederhana gini, udah pernah lihat
pengumuman siswa baru. Jadi kan siswa-siswa yang mau masuk SD, SMP, SMA segala macam, waktu Diknas bikin pengumuman, servernya pasti ngehang tuh kan? Iya. Ya, udah pada tahu. Jawabnya dengan pede banget, iya. Sebetulnya itu nggak boleh terjadi. Nggak boleh sampai server ngehang seperti itu. Harusnya kita semua tahu. Nah, itu harusnya diukur. Servernya kuatnya seperti apa? Diukur. Nah, ini ilmunya di sini. Harapan saya nanti teman-teman juga kalau misalnya ngaudit, nganalisa, ya kita ngukur juga sebenarnya. Ini sebenarnya kuatnya seberapa sih? Gitu. Nih, ini cara ngukur sederhana banget ya. Kita bisa ngukur paket per second. Kalau bandwidth kita sering ngukur lah, pakai speed test segala macam kita bisa ngukur bandwidth. Oke. Tapi di sini saya ngasih lihat gimana caranya kita ngukur pakai script bikin sendiri, ngukur. Oke. Di sini kita bisa ngukur macam-macam. DNS, oh tadi DNS belum saya kerjain ya? Gua bikin DNS ya, bentar ya. Habis bikin DNS kita akan ngukur. Kita DNS. Oke. Mana dia? Ini dia dari mana sih? Ini dia install bin. DNS makanya bin. Oke. Cara installnya cuma gini doang. Oke. DNS util bin 9 install, paste. Oke, biarin dulu dia install. Sekarang saya turun ke bawah. Kalau mau restart atau matiin, kita cuman gini aja, /etc init.d named restart atau stop atau start bisa di sini. Konfigurasinya kira-kira bentuknya kayak gini konfigurasinya. Oke. Entry-nya ya, entry konfigurasi bisa A, MX, NS. Cuman kalau IP versi 6 A-nya 4 biji, terus kita masukin IP versi 6. Jadi cuman kayak gini konfigurasinya. Oke. Sekarang saya akan ngasih lihat cara nambahin record DNS-nya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah. Kalau salah error soalnya ntar. DNS susah-susah gampang soalnya. Oke. Semua file konfigurasinya ada di etc bin. Formatnya kira-kira kayak gini. Kalau kita bikin domain, kita create namanya zone apa, terus type master, terus filenya kemana. Biasanya kalau kita bikin DNS, kita biasanya daftarin ke registrar ya, punya Pandi. Cukup kayak gitu aja, nanti kita entry di sana. Boleh, itu sah. Yang saya kasih lihat di sini adalah servernya Pandi dalamnya seperti apa sih. Jadi ini dalamnya Pandinya sendiri langsung seperti apa. Misalnya cuman kayak gitu aja, DNS pakai apt install, terus konfigurasinya ada di sini. Yang perlu kita edit adalah named conf lokal. Oke. Jadi saya akan masuk sini, etc bin. Ini dia clear. Di sini ada named conf lokal. Coba kita lihat named conf lokal. Oke. Kita lihat kosong. Cuman ada remarks / doang. Remarks nggak ada isi apa-apa. Kita mau bikin domain di situ, bikin domain baru. Oke. Caranya cuman kayak gini aja. Ini colong. example.com, tipenya master, masukin. Nanti kita harus ngasih tahu sebetulnya ke waktu kita daftarin domain di registrar, kita harus ngasih tahu saya juga mau jadi name servernya, IP-nya sekian, jadi kita kasih entry astra.co.id, NS-nya adalah IP servernya kita. Jadi NS bisa ada beberapa mesin, salah satunya bisa servernya kita. Oke, cara masuknya cuma gini doang. Cuman kalau yang ini saya namanya example.com. Nama filenya adalah db.example.com, nama filenya. Oke, saya akan ambil ini db.example.com, klik kanan copy, ini saya save. Oke, sekarang saya, kalau kita lihat di sini belum ada db.example.conf di sini. Yang ada cuma db lokal sama db empty.
Oke, supaya hidup saya enak, saya colong dulu copy db lokal jadiin dbexample.conf. Oke, sekarang kita lihat dbexample.conf ini localhost. Oke, localhostnya saya ganti sekarang jadi example.com. Udah. Terus ns-nya example.com. Udah gitu berapa tadi? 2001.2.2.300 3. Oke, udah. Coba kita jalanin. Ini dode bin restart. Mudah-mudahan jalan. Oh, named salah, maaf. Named restart. Oke, jalan. Udah di restart. Sekarang saya akan harusnya saya cek dulu. Ini konfigurasi saya udah bener atau belum? Biasanya saya tulis di bawah cara ngeceknya. Ini dia ceknya, cek konfigurasi udah bener apa belum. Ini cek konfigurasi benar. Kemudian saya akan cek lagi cek zone atau domain namanya example.com, filenya namanya dbexample.com. Saya cek di sini. Oke. Yang penting jawabannya oke. Serial numbernya nomor 2. Oke, sekarang coba kita dik example.com. Saya ceknya ke 127.001 ke localhost. Jadi cara ngecek kalau saya mau ngecek ke satu mesin tertentu, biasanya saya tambahin add IP berapa, terus langsung dia ngasih tahu example.com IP-nya sekian. Yang A dapat langsung. Beres ya. Jadi cara bikin DNS kayak gitu doang. Kalau supaya bisa nginget gampang, konfigurasinya ada di etc bin. Oke. Yang diedit adalah name di .conf.local. Oke. Terus kita tambahin entry seperti ini. Tipenya master, filenya teks biasa. Kita tinggal isi file teksnya dengan tulisan dbexample.com. Tulisannya kayak kira-kira kayak gini. Ini saya colong. Nah, kalau kita sering ngerubah domain, serial ini jadi masalah nih, serialnya biasanya masalah. Kalau saya serialnya habis, jadi tiap kali kita ngerubah domain kita harus ngerubah nomor serialnya. Oke. Ini kan serialnya nomor 2. Kalau saya pengen ngerubah domain saya, ini misalnya saya rubah domainnya, saya nambahin apa gitu. Ini harus naikin jadi 3. Salah. 3. Terus saya masukin, misalnya saya punya entry in mx 10, masukin ke mail example.com titik. MX adalah mail exchange. Kalau ada mail masuk, tolong kirim ke mesin mail.example.com. Oke, nanti mail.example.com harus kasih IP juga. Konsekuensinya di sini harus kasih IP nih. Mail. Gitu. Perhatiin di sini saya kasih mail aja karena domainnya sudah example.com. Kalau di baris yang pertama, di kolom pertama ini domainnya nggak dimasukin, langsung aja. Terus kita jadi punya mesin baru namanya examples. Salah. Ini nggak pakai S. Oke, gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau udah selesai kita restart lagi. Name di restart. Mudah-mudahan nggak ada yang salah. Coba sekarang dik mx. Ini langsung mx10 mailexample.com, dia ngasih tahu mailexample.com IP-nya sekian. Itu. Beres ya. Cuman saya punya masalah di nomor serinya dia. Nih. Nomor serinya saya naikin satu-satu.
saya biasanya supaya saya gampang ingat, nomor serinya bukan 3 kayak gini, saya nomor serinya tanggal. Jadi tahun, bulan, tanggal. Jadi saya tahu tanggal berapa terakhir saya ngerubah. Gitu. Jadi nomor seri yang biasa saya pakai nggak seperti ini. Nomor seri yang biasa saya pakai kayak gini ntar. Sorry, salah. 2024 01 sekarang tanggal 15. Jadi nomor serinya kayak gini, panjang sih. Kalau misalnya sehari bisa 2 kali ngerubah, saya kasih tambahan lagi di sini 01, nanti kalau dirubah 02. Jadi nomor seri saya bisa sepanjang ini sih kira-kira. Sah-sah aja. Beres ya. Jadi yang namanya DNS kira-kira kayak gini. Yang agak masalah besar adalah harus ngerti konsep NS, AAA, MX segala macam. Terus sebisa mungkin kita nge-set DNS-nya seminimal mungkin. Jangan ngasih terlalu banyak informasi dalam DNS. Soalnya orang bisa ngelihat ntar ada mesin apa aja. Itu yang jadi masalah, itu aja. Soalnya teknik hacker kalau waktu nyerang, dia seringkali pakai DNS buat melakukan profiling dari sasaran. Ada service apa aja di situ, dia kadang-kadang profiling juga subdomain apa aja yang ada di dalam si corporate. Nah, dia serang ke subdomainnya tadi. Kira-kira kayak gitu. Ini beres ya? Serial itu fungsinya apa? Serial itu fungsinya gini. Kalau kita punya domain tambahan baru, si klien atau server-server lain yang lagi komunikasi, dia ngelihat dulu, ini serialnya masih sama nggak sama yang lama. Kalau serialnya sama, dia akan pakai informasi yang ada di cache. Kalau serialnya berubah, dia minta baru. Kira-kira gitu fungsi serial. Soalnya, nah, saya kasih lihat kelihatan cache-nya. Cache-nya tuh ada di sini nih. Ini cache-nya nih. Ini cache. Expired-nya dalam waktu berapa detik. Ini cache-nya nih. Kita bisa lihat ya, coba saya kasih lihat. Dik astra.co.id. Ini kelihatan saya masih punya sisa tinggal 300 detik. Kalau dia udah 0, ada orang minta Astra lagi, saya minta ke Astra. Jadi kita bermain di angka-angka ini untuk memastikan beban request ke server kita jangan terlalu tinggi, tapi juga jangan sampai orang ngelihat ke cache terus. Kalau misalnya kita ngerubah IP, tapi cache-nya masih ke IP yang lama, bisa kacau ceritanya, gitu. Jadi kita mainin di sini, di cache, di expired-nya. Beres ya? Sip. Ada lagi pertanyaan? Aman? Oke. Sekarang kita akan, nih gue kecepatan nggak kan? Oh no, versi cepet. Sekarang kita ini IP version 6 stop, titik abis. Sekarang bentar. Gue rekam baru nggak ya? Rekam baru aja ya. Ganti topik lah ya. Stop.